Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Wahyu Kusuma, mahasiswa pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Nah, di dalam video ini berisikan mengenai eh, model pembelajaran tentang materi yang saya kuasai mengenai hal jurnalistik. Nah, mungkin langsung saja ke pembelajarannya, begitu seolah-olah saya sedang mengajar siswa begitu. Oke. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik-baik saja ya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat uh, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnalistik begitu. Saya sudah menyiapkan materi dan nanti kita akan berdiskusi mengenai apa itu jurnalistik dan kita akan membuat nanti di sini jurnalistik kan meliputi bagaimana kita menjadi wartawan gitu kan. Nah, ini kita akan pelajari semuanya, kita membuat artikel berita, kita bagaimana kita teknis di lapangan begitu. Nanti akan kita pelajari semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu jurnalistik begitu? Nah, sebelum teman-teman menjawab, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jurnalistik itu apa sih? Nah, di sini jurnalistik merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada khalayak umum gitu. Nah, nanti informasi ini bisa disampaikan melalui lisan, melalui teks atau gambar untuk publik begitu, untuk apa namanya, nanti informasinya ini bisa dicerna. Nah, di sini ada tujuannya. Untuk jurnalistik itu ada beberapa tujuan. Yang satu menyampaikan informasi, yang kedua memberikan edukasi, yang ketiga menjadi kontrol sosial, yang keempat menjadi sarana hiburan dan inspirasi untuk masyarakat luas begitu. Nah, selanjutnya proses kerja jurnalistik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mencari ide tentunya, menemukan apa namanya, melihat isu-isu yang sedang diberitakan begitu. Terus yang kedua ada teknik proses kerja jurnalistik, meliputi liputan atau reportase, bisa terdiri dari observasi, dokumentasi, terus wawancara. Yang selanjutnya ada menulis berita, menyusun fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Yang selanjutnya ada editing, meliputi dari penyuntingan oleh redaktur. Selanjutnya yang terakhir ada publikasi. Nah, publikasi ini penting karena nantinya berita ataupun tulisan yang kita tulis itu akan disebarluaskan ke publik. Nah, untuk selanjutnya ada etika yang harus dipahami sebagai jurnalis begitu. Nah, di sini etika jurnalistik itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, untuk etika jurnalistik ini, etika yaitu nilai, moral, dan aturan profesional yang harus dipatuhi oleh jurnalis saat menjalankan tugasnya. Nah, ini agar berita nanti yang atau informasi yang disampaikan itu tetap memiliki kaidah jurnalis, yaitu yang pertama, tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya apa sih dasar hukum atau acuan etika saat kita menjadi jurnalis atau wartawan? Nah, yang pertama itu kita jurnalistik atau jurnalis itu didasari oleh kode etik jurnalistik atau KEJ yang disahkan oleh Dewan Pers. Nah, kode etik jurnalistik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, di dalamnya itu menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, memberikan hak kepada warga negara, memberikan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi serta melindungi pers dari penyensoran, pemberedelan, dan pelanggaran penyiaran. Nah, selanjutnya di sini ada poin-poin penting yaitu di jurnalistik, yaitu pertama ada kebenaran, terus akurasi, terus ada keberimbangan atau balance,
Terus selanjutnya yang terakhir adalah independensi. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh pelanggaran kode etik. Yang pertama, saya contohkan nih, memberitakan hoax. Pastinya teman-teman di sini pernah sekali atau sering sekali melihat berita-berita hoax, berita yang belum tentu atau berita yang belum apa ya tahu benar atau tidaknya. Nah, itu harus kita olah dulu, harus kita cari sumber-sumbernya dari mana, berita A, B, C ini benar atau tidak. Nah, itu kita harus dapatkan datanya sebelum kita membagikan ke orang lain begitu. Nah, dampaknya apa? Menyesatkan publik. Nanti informasi yang kita sebarluaskan itu bakal menggiring opini dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pelanggarannya mengedit kutipan agar terlihat atau terdengar negatif. Nah, ini tidak boleh karena hal tersebut bisa merusak reputasi narasumber. Selanjutnya, yang terakhir ada tidak konfirmasi dengan pihak terkait. Jadi ketika kita melakukan wawancara atau olah data, kita patutnya harus mengonfirmasi kepada pihak yang kita wawancarai begitu agar datanya valid. Nah, selanjutnya, jika kamu mendapatkan informasi heboh tapi belum jelas kebenarannya, apa sih yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Atau langsung menyebarkannya, nge-share gitu lewat story, terus menyebarkan lewat grup keluarga, grup WhatsApp gitu ya. Jangan, kita harus validasi isi konten tersebut. Ini benar atau salah, ini nanti dampaknya bagaimana ketika kita nge-share hal tersebut. Ya, di sini ada manajemen liputan ya. Nah, ada manajemen liputan. Nanti kita memilih topik, memilih peristiwa atau fenomena yang memiliki nilai berita, terus yang selanjutnya adalah landasan teoritis dan panduan praktis. Nah, selanjutnya ada riset, praliputan, terus memilih angle, ada sudut pandang berita, dan memilih narasumber, menyusun pertanyaan, dan mempersiapkan bahan dan alat. Nah, di sini ada beberapa bagian atau beberapa bab yang saya bagi. Yang pertama ada riset praliputan. Nah, apa sih riset praliputan itu? Di sini riset praliputan adalah kegiatan di mana kita sebagai jurnalis itu mengumpulkan informasi awal sebelum kita itu terjun ke lapangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membekali diri kita sebagai jurnalis atau wartawan dengan data sekunder atau biar kita lebih siap menggali informasi yang utama pada saat terjun langsung di kegiatan misalnya begitu. Nah, contohnya itu kita harus tahu acaranya di mana, ngapain aja, yang terlibat siapa aja, nanti yang mau kita wawancarai namanya siapa, orangnya seperti apa. Nah, itu yang kita harus siapkan terlebih awal. Nah, selanjutnya ada memilih sudut pandang. Nah, memilih sudut pandang ini cara wartawan melihat dan menyajikan suatu peristiwa, karena dalam suatu peristiwa itu bisa kita lihat dari banyak sisi gitu ya, atau angle untuk membantu jurnalis menentukan mana yang harus ditonjolkan atau mana yang harus diceritakan, disampaikan ke publik begitu. Sudut pandang itu bisa jadi nanti beritanya mau dibawa kemana arahnya. Jangan hilang arah ya teman-teman, kita harus tahu bagaimana nanti berita mau disampaikan. Nah, selanjutnya ciri sudut pandang yang baik dan benar. Yang pertama, ini yang biasa sekali dilihat atau dibaca di website begitu. Yang pertama, mengangkat momen puncak dari peristiwa. Selanjutnya ada unik, tidak sama dengan media lain. Biasanya kan kita wartawan itu di dalam satu kegiatan itu bareng-bareng ya. Otomatis antara media satu dengan media lainnya itu pasti punya sudut pandang yang sama. Jadi kita harus mengeluarkan ide unik agar nanti sudut pandangnya tidak sama dengan media lain begitu. Nah, selanjutnya relevan dan kebutuhan dari para pembaca. Terakhir, memberikan makna baru dalam setiap peristiwa begitu. Oke, selanjutnya yang paling penting nih, memilih narasumber. Betul begitu. Nanti kita siapa sih yang mau diwawancarai,
dia siapa, sebagai apa, kan kita harus tahu. Jangan kayak ngasal pilih narasumber, dia nggak tahu kegiatan tersebut, malah jadi memberikan keterangan yang tidak valid. Nah, yang pertama, karena apa? Karena jurnalis tidak mengalami langsung peristiwa yang diliput. Dalam artian kan jurnalis sebagai tamu begitu ya, nggak tahu persiapannya, nggak tahu asal usulnya bagaimana. Nah, ini kita harus mencari narasumber yang apa namanya, sangat berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terus selanjutnya ini ada 4 cara untuk memilih narasumber. Yang pertama, narasumber sebagai pelaku. Nah, orang yang ini narasumber sebagai pelaku itu merupakan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diberitakan, baik secara pelaku utama, pengambil keputusan, ataupun pihak terdampak. Nah, selanjutnya narasumber yang berwajib. Nah, di sini pihak resmi atau otoritas yang secara struktural untuk dalam hal mengenangani peristiwa tersebut. Bisa jadi misal polisi ada kegiatan, ada peristiwa kecelakaan, otomatis yang diwawancarai atau yang tahu mengenai kronologi bisa polisi, bisa saksi, bisa siapa lagi, siapa yang melihat kegiatan tersebut pokoknya ya. Terus selanjutnya narasumber sebagai saksi mata. Nah, ini narasumber saksi mata ini yang menyaksikan peristiwa secara langsung, tapi tidak langsung aktif dalam kegiatan tersebut atau peristiwa tersebut. Berarti hanya melihat, nggak ikut serta begitu. Itu bisa diwawancarai. Terus narasumber ahli. Nah, orang yang dengan kompetensi keilmuannya atau pengalaman profesional dalam bidang tertentu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, ini nggak langsung lihat atau ikut serta dalam peristiwa tersebut, tapi dia mempunyai pandangan sebagai ahli untuk menanggapi hal tersebut. Selanjutnya ada narasumber publik. Nah, masyarakat umum atau mewakili suara publik yang sering digunakan untuk menunjukkan opini, keresahan, atau aspirasi warga. Nah, lanjut, ini kita harus belajar mengenai foto jurnalistik juga. Nggak melulu jurnalistik itu mengenai tulisan, nggak melulu mengenai wawancara. Kita juga harus memahami mengenai foto yang tepat untuk berita. Nah, namanya itu foto jurnalistik. Nah, apa sih foto jurnalistik itu? Yang pertama, karakteristiknya, fotonya itu faktual, objektif, dan tidak direkayasa atau diedit berlebihan. Kalau warna masih boleh. Nah, untuk karakteristik utama dari foto jurnalistik itu yang pertama adalah faktual, objektif, dan tidak direkayasa. Selanjutnya ada mengandung nilai berita, dan terakhir menggugah emosi publik. Nah, ada jenis-jenisnya di sini, ada spot news, peristiwa mendadak, terus general news, agenda resmi, human interest, ada kisah manusia, terus ada potret, sport, dan dokumentari. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dan etika foto jurnalistik. Di sini ada faktual dan relevan. Selanjutnya ada teknis yang memadai, misal teknis ya, tajam, jelas, pencahayaan cukup, serta komposisi yang mendukung. Selanjutnya ada mengandung nilai berita. Ya, ini etika dalam foto jurnalistik. Yang pertama, tidak mempermalukan subjek. Yang kedua, tidak memanipulasi isi foto, menghormati privasi, dan mengedepankan kepentingan publik. Oke, di sini ada contoh-contoh foto jurnalistik ya. Nah, yang pertama, ini foto orang lagi membatik ya, ada bawah samping, terus di belakangnya ada suasana lagi membatik. Yang kedua, ini lagi memanah, ini ada orang memanah, di sini ada busur panah. Nah, di sini ada orang masih gitar lah, tapi ini orangnya masih apa di sini? Nah, ini orangnya masih melihat dokumen, otomatis kayak masih menilai, berarti menilai orang masih memainkan gitar. Dah di belakangnya juga ada pendukung 2 orang yang masih melakukan hal sama. Nah, di sini orang lagi rapat. Nah, ini siapa? Ini Pandawa tim. Ada tulisannya di sini
ada orang masih rapat, berarti Pandawati sedang rapat begitu. Nah, di sini masih ngapain? Masih di sini ada pohon atau tanaman. Nah, di sini ada orang-orang sedang melihat. Ini ada pomik, berarti kayak orang masih memberikan edukasi mengenai tanaman tersebut. Nah, yang terakhir masih ngapain nih? Nah, di sini ada kayak dokter ya. Di sini ada anak SMA pakai batik begitu. Ini ada darah, ada plus, kantung plus. Berarti kayak masih donor darah ini. Ya, kayak orang donor darah. Nah, itu bisa langsung kita pahami tanpa adanya caption atau keterangan di bawahnya. Itulah foto jurnalistik begitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam bertutur kata menyampaikan informasi ini kurang berkenan atau kurang ada kata-kata yang kurang, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.